Gak, waktu itu kenapa gue membahas ini karena waktu itu dia tuh sempat cerita masalah dia ini termasuk orang yang seneng banget nonton film, seneng banget baca komik ternyata juga. Dia sampai cerita bahwa di pesantren itu gak boleh namanya baca komik ya, karena kan memang ada aturannya. Ada. Gila, lu ingat ya? Gue bisa bilang, kok bisa ya? Yang gue punya background pendidikan bahasa Inggris, Nah, iya. terus tiba-tiba banting setir menghilangkan ya title gue lah ya, S1 S2, terus gue sertifikasi dibuang gitu aja ya nggak. Tapi kalau orang tidak berbakat itu butuh effort yang gede, usaha, tapi jangan menyerah. Gue banyak kok di antara anak-anak di sini yang tidak berbakat dan mereka bisa sukses. Gue punya ada anak salah satunya ya, ini nih Kak Raffi, sini Kak Raffi. Ini salah satu anak yang tidak berbakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian mendengarkan podcast ini. Welcome back to Dika Dago Podcast. Oke, hari ini kita sore-sore biasanya nih, alhamdulillah lagi bulan puasa. Biasanya kita kalau sore-sore gini kalau nggak main game, Ngabuburit ya, terus kemudian asal jangan perang apa? sarung. Sarung aja ya. Ya biasa kita kalau sore-sore itu main game, entah mungkin ada yang ngaji atau ada yang ngabuburit jalan-jalan kemana. Tapi kayaknya lebih bermanfaat kalau sore-sore itu olahraga. Betul. Ya. Nah kebetulan nih hari ini gua nyamperin, bukan gua kedatangan ya, gua nyamperin karena coach yang satu ini nih sibuknya super gitu. Alhamdulillah. Ya jadi ini adalah salah satu temen gua juga di tempat gua mengajar dulu. Beliau ini dulunya guru bahasa Inggris yang ternyata setelah gue setahun mengajar, gue baru tahu ini orang ternyata punya banyak skill di olahraga loh. Futsal bisa, basket bisa, apalagi ya? Banyak ya, alhamdulillah. Oke, ya. Bisa. Oke. Hampir semua olahraga kecuali ada yang nggak bisa. Apa itu? Balet. Iya bener. Gue juga gak bisa balet. Oke. Ya dan dia ternyata bisa semua bidang olahraga yang gue pikir, wah ini orang tinggi, ganteng lah, termasuknya ganteng depan. Olahraga atletis, bodinya, aduh gue bilang anjir nih sungguh sangat idaman pada para wanita gitu. Tapi sayangnya dia sudah lebih berumur daripada gue gitu. Maksudnya udah taken gitu. Oke. Kapan? Ntar masa nanti gue lu kenalin dulu. Oke, kenalin ya, jadi perkenalkan nih adalah gue manggil dia Mr. Hakim, Bro Kim. Ya, pokoknya namanya Hakim. Oke, dia ini adalah salah satu guru dulunya, guru di tempat gue mengajar juga. Dan tapi sekarang dia lebih menggeluti nyebut merek. Iya, gue gak bakal nyebut merek. Dan akhirnya dia punya satu akademi ya? Iya. Ini akademi ya? Akademi olahraga klub basket. Klub basket. Oke, khusus basket ya? Iya, khusus basket. Enggak, sebenarnya kita di akademi ini ada basket, futsal dan panahan.
yang di foto profil WA lu ya? Iya betul. Oh alah, oke. Beri tepuk tangan untuk Mr. Hakim. Yeah. Oke, nih mohon maaf nih, peralatannya seadanya nih, jadi mungkin ganti-gantian aja. Gitu. Masih ya belum ada sponsor. Lu pegang aja nggak apa-apa. Oke. Semoga nanti kan beriring waktu banyak subscriber. Amin. Semuanya bisa terpenuhi. Tapi Amin. sekarang CPNS bro. Aduh, amin. Aja nih. Emang. Oke, jadi di sini gue mau coba, kita jatuhnya ngobrol-ngobrol santai aja, dan gue juga pengen tahu lebih banyak sih sebenarnya, karena yang gue tahu seorang Hakim itu hanya seorang guru bahasa Inggris. Ya. Oke, nah gue pengen tahu awalnya ini, karena gue juga di podcast ini kebanyakan materi tentang pendidikan sih ya, balik lagi pendidikan, tapi ini buat pengetahuan teman-teman aja, atau mungkin nanti ada yang mau ikutin termotivasi atas usahanya beliau ini, atas yang ya dia dari mudanya bagaimana itu pasti selalu kayak gitu kan. Nah, gue pengen tanya ke lo, sebelumnya saat lo menjadi guru, apakah itu sebuah passion lo? Kalau gue bisa bilang, jadi guru itu bukan bukan cita-cita gue sih ya. Dulu gue lepas dari sekolah, sebenarnya gue dapat UMPTN FK dulu di Unpad. Oke. Sebelum itu juga gue dapat untuk ke Mesir, Al-Azhar, sama Madinah. Dulu gue mau kobalah melalui jalur Sumbaksang. Cuman karena bokap, khususnya untuk yang Mesir Madinah, sebelumnya gue ngerasain jadi pemain nasional di jalur basket, melihat nilai gue turun, akhirnya nggak disetujuin ke Madinah dan Mesir. Terus kuliah, bukan kuliah sih, UMPTN dulu ya, kalau sekarang namanya SBM ya. Dan keterima, cuman kebetulan ada masalah keluarga, keuangan tidak mendukung, jadi ya nggak jadi deh itu. Nah, karena punya sertifikat nasional dari basket, gue ikut ujian di UIN untuk jalur prestasi, alhamdulillah. Oh gitu. Itu awalnya. Dan akhirnya gue mendalami dunia ini. Di UIN pun bahasa Inggris ngambilnya. Alhamdulillah di UIN untuk S1, S2-nya pendidikan bahasa Inggris semua. Pendidikan bahasa Inggris. Jadi dulu itu sarannya kalau kita nggak ngambil linear, kita nggak bakal bisa melanjut ke yang lain-lain seperti itu. Oh sorry, lu udah S2? Yap. Wow, tuh kan gue baru tahu. Damn. Udah S2 di UIN juga. Oh jadi setelah S1 langsung lanjutin. Iya. Itu sambil lu mengajar atau Sambil semuanya gue lakuin, mengajar sebagai pemilik klub, sebagai hampir banyak lah ya. Gue private teaching juga. Oke. Di saat lu mengajar, dan gue juga baru beberapa kali dengar cerita bahwa lu itu sebenarnya lulusan pesantren. Ya betul. Pesantren mana tuh? Kalau boleh tahu, ceritain dong pesantren yang lu alami itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau gue mau cerita tentang gue alumni pesantren, sebenarnya gue malu. Kalau gue nggak malu dengan pesantren gue, cuman gue malu dengan diri gue sendiri. Ya, tapi gue berusaha untuk menjadi yang terbaik lah dari apa yang gue pernah alami dan gue pernah rasakan sebagai seorang santri. Kebetulan gue alumni dari salah satu pesantren yang memiliki tingkat disiplin dan tingkat pendidikan yang tinggi. Iya. Itu Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, jadi itu alma mater gue yang sangat gue hormati dan cintai hingga detik ini. Hanya SMA atau? Ya, sampai SMA. Sorry, dari SD? No, SMP? jadi SMP. SMP apa SMA? Dulu sana, masuk SMA sana. Oke. Oh kan? Ini enggak, waktu itu kenapa gue membahas ini, karena waktu itu dia tuh sempat cerita masalah dia ini termasuk orang yang seneng banget nonton film, seneng banget baca komik ternyata juga. Dia sampai cerita bahwa di pesantren itu nggak boleh namanya baca komik ya, karena kan memang ada aturannya, ada. Lu ingat ya? karena gue gini, wah gokil nih orang, selain bisa bahasa Inggris, olahraga, lulusan pesantren bos,
Itu yang gua wah gokil ini, ibarat makanan 4 sehat 5 sempurna gitu loh. Bisa. Sebenarnya kalau dibilang kok anak pesantren suka anime, suka manga dan berbagai macam ya, komik ya kalau dalam Amerika punya gitu kan. Jujur dari kecil almarhum itu nggak tahu kenapa bokap ya almarhum itu kalau beliin gua itu buku bacaan. Apapun, buku-buku bacaan dan berbagai macamnya. Dan lebih parah lagi, bokap itu kalau pengen memberikan uang jajan ke anak-anaknya, di selain jajan harian, itu dia punya agenda rutin setiap malam itu kuis ke anak-anaknya. Kuis ke anak-anaknya itu berupa apa? Beliau beli koran, itu setiap hari itu bawa Kompas, Pos Kota, Republika, semua koran ya, Tempo. Nah kita tuh wajib baca. Hari ini kita baca, besok mungkin sore ini, malamnya itu dia bakal kasih kuis ya. Jadi jam 8 setelah kita ngaji, kita belajar jawab PR, nah bokap pasti ngasih kuis. Dulu kan 100 perak gede bro. Iya. Tahun 90-an 100 perak tuh gede. Gua bisa dapat gope seperti itu. Dan kakak gua sama adek gua, insya Allah gue selalu menang. Oke, udah kalau perlu pegang aja dulu. Oke. Jadi kurang lebih yang lu sekarang dapatkan pelajaran itu bahwa lu sebelumnya di keluarga itu tipikal keluarga yang sangat disiplin, otoriter, atau bahkan mungkin yang ya udah apapun lu mau milih apapun ya terserah lu gitu. Oke. Liberal lah ibaratnya misalnya gitu. Ya, keluarga gue sih kalau gue bisa bilang disiplin ya. Tapi disiplinnya dalam arti kata apa? Memberikan tanggung jawab pada kita masing-masing. Apapun yang lo pilih silakan. Tapi lo harus disiplin. Disiplin dalam segala hal. Apa yang lo lakuin? Iya, tanggung jawab. Kalau lo ngelakuin itu setengah-setengah, lo bakal dapet setengah-setengah. Contoh ya, gue ingat banget almarhum bokap gue. Ya jam 4:30, jam 5 anaknya dibangunin sholat. Terus kita berangkat, itu udah ada sarapan kita juga habis sarapan kita dibekelin, itu udah pasti. Terus balik dari rumah kita nggak perlu yang namanya les, nggak perlu apa, ya udah belajar karena bokap gue sendiri secara struktural dia PNS, secara fungsional juga beliau dosen seperti itu. Nah itu almarhum. Jadi sore jam 5, mau setengah 6 tuh maghrib kita harus ngaji. Habis kita ke TPA atau TPQ, kita balik habis sholat isya, habis itu harus ya nggak boleh nyetel TV itu kita nggak boleh nyetel sampai akhirnya jam 8. Pokoknya kerjaan tugas atau baca dulu. Itu almarhum. Gue ingat sekali bokap tuh kalau keluar atau keluar kota atau keluar negeri nggak pernah yang namanya beli mainan, nggak pernah ngasih kita mainan. Mainan paling mungkin kita nabung sendiri baru kita beli. Ya, beliau itu pasti beliin buku cerita, buku bacaan. Sampai sekarang gue masih ada, walaupun banyak yang udah ada. Buku yang paling gue terkesan itu tentang buku cerita. Dulu beliau beli di Singapura kalau nggak salah, itu buku cerita bahasa Inggris ya. Pokoknya itu berkesan banget, sampai sekarang udah rusak itu gue pertahankan sama saya karena itu kenangan banget sama gue. Oke, berarti gini, gue tidak salah menilai ketika lu mengajar. Kita kan pernah ya satu ngawas UTS UAS ya, pernah ya. And then itu tuh pasti lu kalau ngawas UTS UAS sama gua paling aman lah ya. Karena gak ada yang berkutik ya. Ya jadi gue kalau di ruang guru gitu ya, kita ngobrol ya biasa bercanda lah gitu. Artinya kayak ya udah asik aja gitu. Cuma ini orang ketika di kelas mungkin di depan kelas, di luar kelas tuh masih yang say hi sama anak-anak, masih yang bercanda atau apa. Tapi ketika udah sampai di kelas, tiba-tiba anak langsung diem, tek, gak berkutik sama sekali. Gue bilang, ini apa nih? Ini, wah gila deh. Gue di situ kadang-kadang ya kalau sama pengawas, kadang-kadang kalau memang anaknya lagi fokus, and then ada saatnya kita kayak agak jenuh, ya bisa lah kita ngobrol sama teman pendamping.
Gua sama dia nggak ada ngobrol, nggak ada. Gua mau nyapa gak enak, mau apa ngajak topik obrolan. Nih orang ditanya cuma ya, ya. Udah gitu doang kan gue jadi oke. Gue nggak bisa lanjut. Ya, dan berapa kali gue kan nanya anak-anak juga. Mr. Hakim tuh memang orang yang tidak keras ya, jatuhnya memang tegas gitu. Jadi mengajar tuh tegas. Nah, berarti gue juga tidak salah menilai ketika berarti ini memang dari didikannya. Selain yang gue tahu dari dia dari pesantren, didikannya sangat keras, pasti otomatis pertamanya pasti dari orang tua. Nah, ketika sudah lulus kuliah, terus ketika lu bekerja, olahraga ini memang dari dulu hobi lu atau lu baru menemukan satu titik di mana lu gue kayaknya bikin akademi deh, atau karena gue suka ini udah gue salurin deh. Kayak gue pribadi ya, gue orangnya olahraga baru-baru ini aja nih. Makanya kalau dibilang tingginya ya cukup begitu, badannya ya segitu gitu. Nah, ya itu balik lagi kenapa akademi nih, kita membicarakan akademi ini. Lo sampai bisa bikin akademi seperti ini, gue tadi sampai wow, nih anak-anaknya udah banyak banget, berarti ini salah satu akademi yang amin sukses ya. Amin. Yang gue pikir wah ini oke nih gitu. Nah, itu kapan lo menemukan titik di mana lo itu mau punya sebuah akademi dan kenapa alasannya? Oke, gue bisa bilang kok bisa ya, yang gue punya background pendidikan bahasa Inggris, Iya. terus tiba-tiba banting setir menghilangkan ya title gue lah ya, S1 S2, terus gue sertifikasi dibuang gitu aja ya nggak, kok berani gitu? Ya berani lah, kenapa nggak berani kalau lu ngejalanin segala sesuatu itu dengan disiplin. Kayak tadi lu bilang kok bisa ya anak-anak ketika di sekolah di luar belum lagi belajar atau lagi belum apa masih cekakak-cekikik sama gue bercanda, tapi ketika gue masuk pintu aja atau belum masuk pintu anak-anak kok semuanya senyap diam. Itu emang satu pendidikan dari almarhum. Yang kedua itu juga betulan dapat sekolah yang lanjutnya di Gontor gitu. Itu gue ngerasain banget. Semuanya harus disiplin. Pendidikan apapun di sana yang sunnah di luar jadi wajib di sana. Nah, itu yang sekarang gue lagi rintis. Sekarang yang gue rintis. Ini di belakang lo ini kurang lebih ada 50 anak. Kurang lebih ada 50 anak yang latihan dari kaum 14, 16, 18. Putra saja, ini belum putrinya. Belum lagi anak-anak SD-nya. Total berapa total? Total ada kurang lebih anak didik gua hampir 120 sampai 150. Kalau semua yang gua pegang dari cabang-cabang kurang lebih ada 700-an. Seperti itu. Berarti udah gede banget ya? Kalau dibilang gede, alhamdulillah. Ya. Jadi gua sebenarnya punya 4 cabang. Ya itu di mana? Gue bisa promosi. Oh. Gua ada 4 cabang. Exotic Professor Academy ada 4 cabang. Home base pertama kita ada di Gor Ciledug di belakang Dian Plaza. Itu the first home base kita. And then the second home base kita ada di Gor Puribeta. Terus the third home base here at Kopila Sports Center di Joglo. And then the last di Triloka, Komplek Triloka atau bisa disebut juga di Pancoran. Itu di Jakarta Selatan. Lalu kita juga bukan hanya di akademi. Kita nyari uang itu atau mungkin membesarkan akademi ini dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kebetulan gue dari pesantren, gue fokusnya di sekolah Islam dan pesantren. Nah yang paling jauh ini di sebelah barat Banten itu ada Manahijus Sadat, Pondok Modern Manahijus Sadat, Lebak. Terus ada yang di Jawa Barat itu ada Darul Mutakin, Parung. Terus kalau yang paling Jawa Barat sana lagi ada namanya itu IIBS, Islamic International Boarding School, Cikarang.
Terus kalau yang di sekitaran sini ada Darul Quran, ada Al-Bayan, dan sekolah umum yang satu-satunya gue pegang yaitu SMPN 25. Ya jadi itu yang gue pegang. SMPN 25 Tangerang. Oh Tangerang. Ya SMPN 25 Tangerang. Jadi totally anak didik gue ya kurang lebih ya 600-700. Yang pertama kali, cabang pertama kali. Cabang pertama kali gue itu ada di And then tahun Celduk. berapa? Oke. Sebenarnya akademi ini berdiri dari tahun 2005. Itu pertama kali di lapangan Puri Kartika baru. Anak-anaknya sekarang udah punya anak semua. Ya, udah punya anak semua. Ya, jadi gua dulu tuh dari 2005 terus kita gabung-gabung dengan klub-klub yang ada gitu kan. Anak gua transfer sana, transfer ke sini sampai akhirnya dulu ada wakil kepala sekolah kita kan, namanya almarhum Dr. Anus Belarun Harahap. Kebetulan beliau itu orang yang memotivasi gue pribadi karena gue pernah jadi pemain nasional ya di tingkat umur. Beliau suggest gue untuk cobalah bikin akademi, nanti saya yang backup. Karena kan bikin akademi atau klub basket itu nggak mudah ya bro ya. Ada harus orang, ya istilah kata kalau katakan sekarang mah ada orang dalam gitu. Nah itu gua backgroundnya beliau, motivasi beliau. Cuman juga beliau dulu menyarankan gue punya language skills yang lumayan, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dulu beliau bilang, Mr. Hakim kenapa nggak jadi wasit aja? Kalau jadi wasit atau pelatih, saya jelaskan adalah ini versi beliau. Pelatih itu miskin loh. Oh jadi ketika itu nggak langsung terjun jadi pelatih? Ya. Belum jadi pelatih. Nggak, gue pelatih dari dulu, dari 2004 itu gue jadi pelatih dah. Oh saat 2005 jadi itu? 2005 kan gue mulai. 2004 itu gue udah mulai ngelatih. Oh udah mulai. Iya. Ya, jadi 2004 itu gue udah mulai ngelatih. Pas gue ngajar di Kartika itu 2006-2007 itu beliau nyaranin demikian. Coach, Mr. Hakim dulu belum panggil coach, karena gue ngajar ya kan. Mr. Hakim, why don't you as referee, not as a coach? Terus gue nanya kenapa pak? Kalau jadi pelatih itu kalau belum sukses banget, ya pelatih itu miskin. Pendapatan kurang, kadang bisa kadang enggak. Karena apa gue bilang? Karena Pak Bella itu bilang apa? Pelatih miskin. Banyak sekolah atau banyak apalagi yayasan atau mungkin lembaga pendidikan itu tidak menghormati profesi pelatih atau profesi eskul. Nah, kalau udah punya nama ya mau minta berapa aja bisa. Sedangkan kalau untuk wasit kita pendidikan kurang lebih ya berapa minggu, nanti kita digembleng 3 bulan. Setelah itu kita tiga kali game ya minimal dapat ya income bisa 200-300 itu per hari. Kalau maksimal bisa ya gope bahkan lebih. Itu per hari sebagai wasit. Iya. Iya. Bayangin kalau dulu gua 2006-2007 gua udah jadi wasit. Anak didik gua aja yang di eksotik ini yang jadi wasit baru 3 tahun 5 tahun udah jadi nasional. Lagi mana gua yang bisa bahasa Inggris, ya kan? Seperti itu. Ya gue cuma bisa bilang nih. Beliau bilang wasit seluruh Indonesia itu ada 6.000. Tetapi yang bisa mendapatkan lisensi FIBA Elite itu cuma 5 orang. Bayangin kita kalah sama Singapura, Malaysia. Nah itu yang gua ubah ada di akademi. Jadi di akademi ini promosi juga nih. Iya, nggak apa-apa. Di akademi gue ini eksotik, lu nggak cuma latihan basket. Di sini lu belajar semuanya. Contoh, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh di sini kita ada ketentuan walaupun lu nggak di pesantren, walaupun lu nggak di nggak di asrama, nggak boarding. Kenapa gue bilang bangun dan sampai tidur lagi? Contoh, di sini kalau lo ada tugas harian,
pagi lu harus ngapain. Sampai makan lu aja lu harus bisa kontrol. Ya sebagai atlet lu harus tahu apa yang lu harus makan dan apa yang tidak harus makan. Ya. Sampai kalau lu ngerokok di sini dikeluarin. Di akademi ini kalau lu ketahuan ngerokok dikeluarin. Lu terlibat narkoba dikeluarin. Lu tawuran di sini dikeluarin. Even dia di luar di rumah dia ngerokok. Iya, ketahuan dia update status dan berbagai macamnya dikeluarin. Update status lu sosial media, lu update status nih, ketahuan 3 kali, diperingatin sekali, 2 kali, 3 kali kita keluarin. Karena apa? Kalau lu pola makan udah bagus, pola istirahat lu juga harus bagus. Lu nggak boleh lebih dari jam 10. Kalau lu ketahuan, ya resikonya seperti itu. Kalau nggak ketahuan ya nggak ada masalah. Intinya nggak boleh update status lah. Dan di sini gua melakukan yang namanya apa? Rapat sosialisasi dengan orang tua setiap setahun itu 2 kali. Dan di sini di akademi ini sama seperti sekolah. Kenapa sama seperti sekolah? Kita per 3 bulan sekali ada namanya periodic assessment. Jadi orang tua bakal tahu kemampuan fisik skill anak itu maju atau mundurnya itu bakal tahu. Ya. Perkembangannya. Karena apa? Kita ada tes per 3 bulan. Per 3 bulan tuh ada tes. Gue yakin nggak semua klub, nggak semua akademi punya program yang gue lakuin. Gitu. Karena kalau jadi pemain nasional itu ada batas rendah, batas atas. Nah, batas rendahnya itu dilihat dari fisik dan skill. Batas atasnya dilihat dari mentality dan berbagai macam. Dan tidak lupa juga dari semua yang kita berikan di akademi ini, kita melihat attitude. Lu boleh tajir, lu boleh kaya, tapi kalau lu nggak punya attitude di sini kita buang. Jadi lu harus hormati segala peraturan. Orang tua lu mau tajir setajir apapun nggak bakal ngefek di sini. Nggak seenaknya. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan, silakan angkat kaki. Karena kita nggak butuh pemain, kita nggak butuh siswa di sini. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mau merubah, orang-orang yang mau maju bersama. Gitu. Dan nggak di sini aja, di semua sekolah yang gue pegang. Makanya lu bisa lihat kalau di sekolah gua berdiri di lapangan aja, anak-anak yang ada di pintu yang nongkrong-nongkrong tuh bisa masuk kayak gitu. Ya, ketika ngawas ujian atau lagi belajar nggak ada yang senyum-senyum atau yang bercanda lah ya. Itu nggak hanya ngajar di sekolah, di lapangan pun gua terapin kayak gitu. Itu ya salah satu. Tapi selebih dari itu gua bercanda, mereka ada masalah gua bakal bantu. Ada waktunya ya, lah. ada waktunya. Ya, tegas itu tidak hanya waktu mengajar melatih, tegas bisa dilakukan tatkala di luar waktunya. Yaitu tegasin diri gua, ini lagi nggak belajar, lo sama gua teman, sama murid lah. Lo gue manggil mereka. Itu. Mereka ngajak gua nongkrong. Bahkan dulu maaf nih, maaf. Sampai bareng gua sama mereka. Ya, itu that's life. Makanya tadi gua malu nyebutin gua dari pesantren gitu kan. Ya. Oh karena itu, malunya tuh karena itu gitu. Oke, it's okay. Kalau sekarang ya udah enggak. Udah enggak ya, udah. Gue dari 2000, jadi gue udah menetapkan dari 2010 gue udah melatih sekolah-sekolah Islam, pesantren. Dari 2011 sih, 2010 itu menetapkan, 2011 itu masih begitu. 2011 ke atas sampai sekarang alhamdulillah udah 10 tahun nggak pernah. Alhamdulillah, ya itulah semua orang. Ya nobody's perfect lah ya, artinya yang punya masa-masa kelamnya, tapi ya kita ambil poin ininya lah, poin positifnya gitu. Oke, nah bicara soal akademi, gua mau menanyakan secara basicnya lu ini memang awalnya basket atau memang senang olahraga aja gitu? Karena ketika lu bermain olahraga apapun, ini orang bisa banget. Ini orang bisa gitu kayak, oh nih gue kayak gini harus gini, semua dapet gitu. Nah itu gimana tuh coba? Memang basicnya basket gitu? Oke, basicnya sih sebenarnya bukan basket. Basic gue nggak basket. Jadi basic gue itu silat. Jadi dari umur 5 tahun gue udah silat. Kakek gue itu pendekar.
di Sumatera Barat. Bokap gue itu dan 7 karate. Nah, bokap gue dan 7 karate. Cuman almarhum itu walaupun dia karate, dia menghormati mertuanya. Ya, jadi gue disilat dari umur 5 tahun. Terus kebetulan juga gue asma dulu. Nah, gue asma. Jadi gue asmanya bukan karena apa, asmanya debu gue. Nah, orang asma kan dipicu banyak macam ya. Nah, akhirnya gue juara renang dulu. Gue rutin renang. Terus bokap gue juga walaupun karate, sebenarnya bokap gue yang multi talent. Dan anaknya akhirnya dituntut multi talent gitu. Bokap itu dulu juara provinsi untuk bulu tangkis. Gue dilatih. Bokap tenis. Tapi kalau tenis kayaknya biasa aja ya. Cuman akhirnya gue bisa tenis. Terus kebetulan di depan kantor bokap itu di Rasuna Said itu ada bowling. Ya bowling juga pernah gue ikut dulu kompetisi bowling. Terus apa lagi? Banyak deh. Bulu tangkis, tenis meja, takraw, bola. Betul emang dihadirkan di lingkungan yang seperti itu. Jadi hampir semua olahraga sih bisa. Tapi kenapa basket? Oh ya basket. Basket dari mana gitu? Gua keluarga gue itu tinggi sih sebenarnya. Ini dari keluarga ya. Soalnya kakek gue sendiri tuh masih ada Arabnya ya. Jadi tinggi. Nah gue SD itu udah 170-an bro. Kurus, kecil, tapi nih abis itu nggak naik lagi SMP. Sedangkan sepupu gue 180 lebih dan berbagai macam. Cuman gue sama adik gue kalinya yang kecil. SD kelas 6 dia 170. Gue udah setinggi itu ada anak tapi dia 185. Ada yang 185 tuh. Itu SMP. Dia udah dia kembangnya pas SD kelas 5. Nah kalau gue dari kecil udah berkembang. Udah 170. Maaf sorry tuh saya pacar dulu anak SMA waktu SD. Karena gue nongkrong dulu bukan sama umuran gue. Iya nongkrong karena gue kecil tapi tua. Ya nggak tahu gue umur berapa tahun itu, umur 3 atau 4 tahun udah bisa baca. Satu, terus yang kedua udah pokoknya kali-kalian apa tuh yang berkaitan itu gue karena mungkin dijejelin sama bokap ya. Baca ya kayak gitu. Jadi dulu dari kecil sampai gue gede gue ikut cerdas cermat dari tingkat kabupaten, dari tingkat kecamatan, sekolah dulu ya, SD, kecamatan dan berbagai macamnya sampai provinsi. Bahkan bukan hanya untuk umum, gue pernah ikut MTQ untuk Fahmil Quran untuk provinsi dulu Bengkulu. Jadi ya nggak hanya dunia dan akhirat gue punya. Jadi nggak dunia dan akhirat. Jadi secara kalau cerdas cermat umum, wah gue udah hatam lah ya. Cerdas cermat untuk tingkat ya MTQ Musabakoh Tilawatil Quran untuk provinsi itu gue pernah ikut. Untuk Fahmil Quran itu cerdas cermat, Fahmil Quran itu cerdas cermat tentang pemahaman Al-Quran. Nah itu gue pernah ngikutin. Nah ya seperti itu. Akhirnya olahraga gue ikut. Tiba-tiba ada teman gue inget banget namanya dulu. Ada 2 orang yang mempengaruhi hidup gue di basket. Satu Roni, anak Jakarta, sampai sekarang gue nggak ketemu. Tuh anak dulu di pesantren nyaranin gue, bro, lu basket dong, lu kan tinggi. Dirayu terus gue. Ntar gue nggak punya sepatu, yaudah ntar pakai sepatu gue. Gue nggak punya bola, ntar gue beliin bola. Gue nggak punya kostum, ya ntar gue beliin kostum. Sampai segitunya gue inget banget tuh Roni. Anak-anak manggil dia alien karena kecil, jelek, hitam gitu. Cuman dia berpengaruh banget bro dalam hidup gue, sumpah. Iya. Biasanya kayak gitu ya. Sumpah. Soalnya dulu kalau di pesantren tuh kita nggak boleh 2 eskul. Lu boleh pramuka, tapi kalau untuk olahraga lu nggak boleh 2. Gue dulu pramuka paskibra. Bahkan kalau lu tahu gak kan PPI juga ya, pernah paskibra Indonesia di Kartika, gue ngurusin itu paskibra juga. Bahkan ada beberapa anak-anak sampai DKI dan nasional. Nah itu didikan gue dan berbagai macamnya. Nah cuma kalau melihat balik ke belakang, dulu di
alma mater gue di pesantren itu nggak boleh kalau olahraga tuh dua eskul maksudnya gitu. Gue pramuka sampai nasional juga, Batu Raden dulu. Terus kenapa nggak boleh? Ya intinya kayaknya itu udah peraturan baku di sana. Gue silat tapak suci di sana. Terus gue harus milih nih antara silat yang gue lakuin dari kecil, umur 5 tahun, dari gue nggak ngerti apa-apa sampai gue paham, sampai gue juara juga tingkat provinsi untuk silat. Gue inget banget dulu kalah sama NTB dulu sampai juara 3, gue ngelawan Jambi, alhamdulillah menang. Terus tiba-tiba gue ditawarin SMA kelas 10. Dia ngorbanin segala sesuatu. Itu gue dilatih sama dia, tapi akhirnya sebulan latihan, pas bulan ketiga ikut seleksi, gue yang keterima jadi tim inti. Dia nggak keterima karena support temen. Jadi memang nggak ada keinginan awalnya. Ada. Kalau gue kan tipikal yang tadi, kalau udah terjun sesuatu harus all out, harus konsisten, harus all out. Itu yang bokap gue atau almarhum itu pesankan, harus all out. Itu si Roni, sebulan gue latihan, akhirnya dilatih sama dia 3 bulan, ada seleksi jadi tim inti, Porpik, gue ini terima. Namanya Porpik, Persatuan Olahraga Pemain Inti Gontor. Porpik, gue yang keterima, dia nggak keterima. Sorry ya Ron ya, gitu. Roni nonton. Tapi sampai sekarang gue nyari dia nggak ketemu men. Gue tuh tipikal orang yang nggak bisa nggak balas jasa lah ya. Salah satunya Rio Ramadhani di Jambi, sekarang dia juga sama kayak sama gue, pendidikan juga, sampai jadi dosen juga. Roni Muhammad Rio Ramadhani ini sahabat gue. Gue nasional, gue nggak punya sepatu. Oke, bisa ceritakan tuh lu sampai ke tingkat nasional tuh tadi ya, dari seleksi tadi. Nah itu waktu kelas 2. Itu SMP, lu udah masuk? SMA. Sorry ya, SMA udah masuk nasional. Ya, tuh gue tahun kedua, dari pas 3 bulan gue langsung keterima. Dan Rio temen gue, sahabat gue nggak keterima, jadi tim inti gue keterima. Nah waktu itu kelas 2 alhamdulillah ada seleksi, sampai akhirnya gue nembus. Cuman kalau gue bilang sama bokap, takutnya bokap gue itu kecewa sama gue karena gue banyak terlibat dalam eskul, pramuka iya, paskibra juga iya, terus gue silat juga iya. Gue nggak ngomong sih kalau gue itu ikut basket gitu kan, cuman gue bilang ikut-ikut aja gitu. Nah soalnya kalau gue bilang minta ini minta itu udah banyak banget gue minta-mintanya gitu. Ya udah, pas itu ada temen gue namanya Rio Ramadhani, orang Jambi. Dia orang Jakarta tapi tinggal di Jambi sekarang. Dia tuh koleksi sepatu banyak banget. Emang anaknya ya tajir lah gue biasa sebut. Ya kalau gue dulu mah serpihan debu lah. Buat sahabat gue Muhammad Rio Ramadhani ya, itu dia yang ngasih gue, buka awalnya minjemin sepatu dia Adidas, gue ingat banget. Tapi abis itu udahlah, gue punya lakop, gue punya sebutan namanya PD. Udahlah PD buat lo aja. Setelah nasional tuh sepatu dia buat gue, bukan 1 bahkan 2 dia ngasih. Itu ngefek banget sampai akhirnya dia kuliah di Jakarta, dia kuliah di Bandung, gue kuliah di Jakarta. Sampai akhirnya kita in touch melalui Facebook dan berbagai macamnya. Dan walaupun dia nggak lulus dari Gontor, itu sampai sekarang kita masih silaturahim. Waktu gue nikah dia datang, dia nikah dia datang, sampai kita punya anak dan anaknya sama-sama cewek. Seperti itu. Itu sahabat gue yang masih ibarat kata memberikan kesempatan gue bisa pakai sepatu bagus pada waktu itu. Gue akhirnya bisa dibeliin sepatu sama bokap tuh setelah pulang nasional. Dan itu nggak hadirnya satu Nike, Reebok. Makanya gue cinta banget sama Reebok. Tapi sekarang Reebok udah nggak ada lagi seri basketnya. Oke, itu ceritanya. Jadi itu gue bisa basketan. Gue hampir semua olahraga gue bisa. Tapi akhirnya basket inilah yang memberikan gue nama. Sampai akhirnya pada tahun 2017
gue jadi pelatih terbaik junior NBA Indonesia untuk ke Cina. Gitu. Ya, jadi setelah dari 2004 gue jadi pemain dan jadi pelatih juga 2004 sampai sekarang, dan akhirnya terbayar di 2017. Tapi nggak di situ aja, gue nggak puas. Gue selalu akan melakukan yang terbaik buat anak-anak didik gue dan buat gue pribadi. Jadi nggak, wah udah dapat penghargaan gini, enggak. Jadi nggak berhenti di situ aja. Wow, gua sangat terpaku dengan pengalamannya, itu gila sih. Oke, basket dari SMA, timnas itu dalam artian dalam jangka berapa lama? Kalau lamanya sih cuma 1,5 bulan ya. Karena lu tahu sendiri ya, program-program zaman dulu ya, kalau nggak kayak sekarang ada yang program jangka pendek, jangka panjang. Tapi sebenarnya gue jujur ya, mungkin lo semua yang jadi pemain basket atau berkecimpung di basket, kita tuh iri sebenarnya sama bola. Gila, bola itu bisa punya anggaran sampai setengah T, tapi basket enggak. Dulu gue tesis sampai 1,5 bulan, ninggalin belajar dengan berbagai macamnya, itu uang saku kecil banget. Tapi emang makan minum udah disediain ya, dan berbagai macamnya. Cuman intinya ya, untuk semua pecinta dan orang-orang yang bergelut di bidang basket ya, gue pernah dengar kata-kata Kim Hong. Kim Hong itu adalah pemilik Aspak. Dia bilang gini, orang yang bergelut di bidang basket, khususnya pemilik ya, yang lo juga sekarang jadi pemilik klub basket ya, orang yang bergelut di bidang basket itu orang-orang gila. Kenapa orang gila? Jarang orang yang mau yang mau mensponsori basket, nggak seperti bola. Karena di Indonesia itu ada 3 olahraga utama, bola, bulu tangkis, voli. Basket itu termasuk eksklusif. Basket itu termasuk eksklusif tuh. Kenapa gue bisa bilang eksklusif? Karena ya kita tahu ya, kalau bola, futsal, voli, atau bahkan bulu tangkis, modal 50-100 ribu aja udah cukup. Ya. Basket KWA-nya aja sepatu itu gope loh, 500, 600, 700 beli baru bisa beli KWA-nya. Kalau beli yang merek lokal 300 ribu. Tapi kalau bola, futsal bisa. Tapi di basket enggak. Tetapi berbanding terbalik dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Untuk basket anggarannya ya nggak ada 1/10-nya dari bola. Padahal kalau bisa bilang olahraga di dunia emang bola sama basket itu seimbang, tapi nggak di negara ini. Tapi ini dari seorang, ya kalau gue bisa sebut orang ya, Bapak Azrul Ananda, itu menurut gue keren banget. Dari beliau basket bisa berkembang sampai saat ini. Dulu gue ingat banget pas merintis akademi ini, itu nggak sebanyak sekarang. Di Jakarta aja sekarang kurang lebih udah bisa bisa bilang ada kurang lebih 60-an klub basket sampai akademi. Dulu pas gue jadi pelatih awal-awal itu bisa orang paling taunya Indonesia Muda, Move, Victoria, Jets dan berbagai, atau Bulls atau apa ya. Bisa dihitung jari lah, nggak nyampe 20. Sekarang bisa sebanyak ini, men. Nggak di Tangerang, nggak di Jakarta atau di Banten. Wow, sekarang banyak banget. Jadi ya seperti itu. Ya gue cuma bisa bilang sama pemerintah adil lah. Tolong pemerintah adil. Pemerintah adil gitu. Adil. Memberikan anggaran itu jangan setengah-setengah. Jangan melihat ini. Terlihat yang bisa memberikan prestasi yang selalu bisa. Itu basket tuh selalu stabil loh. Ya, selalu stabil. Bisa 2 besar terus. 2 besar. Jadi adil dong. Oke, itu jadi memang pengalaman dari basketnya ya. Nah, gue penasaran sama satu nama. Ketika gue save nomor WA lo, di situ tulisannya Hakim Olajuwon. Gue berpikir emang kudet banget ya. Olajuwon nih karakter Korea mana ya?
Cayo. Gue sampai ini, wah di orang segitunya sama Korea apa gimana gitu. Tapi setelah gue searching ternyata pemain basket ya, NBA. Pemain basket. Tahun Living legend seorang Hakim Olajuwon. Oke, kita tilas balik ya. Kenapa nama gue Hakim Olajuwon? Jadi waktu gue di pesantren, gue kan nama gue Hakim, Haris Hakim. Terus gue dipanggil Hakim. Nah senior gue lupa siapa nama senior gue tuh lupa. Ya. Nama lu siapa? Hakim Olajuwon. Enggak lah. Allah itu enggak bang. enggak gitu ya. Enggak bang. Allah itu saudara. Saudara laki-laki. Enggak bang. Wah bukan. Nama lo Hakim Olajuwon aja. Hakim Olajuwon tuh pemain NBA loh gini-gini. Nah, namanya Hakim Olajuwon. Namanya Hakim Olajuwon. Oke, Hakim Olajuwon itu sampai sekarang masih hidup. Umurnya sekarang mau 60-an lah ya. Atau udah 60 kali ya. Itu eranya Sebelum Jordan. Oh, sebelum. Nah, sebelum Jordan. Jadi dia pernah dapat cincin atau bisa disebut juara NBA juga tahun 92-93. Dia tuh the best defender. The best ya kalau bisa disebut DPOY ya, pernah menjadi MVP juga. Pokoknya ini big man center yang paling bisa disebut sejajar lah ya dengan Shaquille, dengan Will Chamberlain, dengan Bill Russell. Walaupun mungkin prestasinya cuma 2 ring ya, itu Hakim Olajuwon. Tapi kan posisi gue bukannya center ya, gue posisi 2 atau 3 gitu. Nah, 2-3 tuh apa tuh? Posisi 2-3 tuh shooting guard atau small forward. Small forward. Ya, Oh, jadi gitu. Jadi posisi 2-3, 2 itu shooting guard, 3 itu adalah small forward. Jadi karena gue pemain cepat ya, pemain lincah dan berbagai macam ya, diposisikan. Larinya gila. Gila. Ya seperti itu. Jadi Hakim Olajuwon. Nah, di samping emang dia berprestasi bro, dan itu gue berharap dalam diri gue juga bisa seperti dia. Udah kok. Ya udah lewat masanya maksudnya gitu, udah lewat. Nah, jadi dia itu muslim, pemain NBA muslim, yang mana dia itu dengan penghasilannya dia bisa bikin center, Islamic Center, dia bikin berbagai macam dari penghasilan dia itu sampai sekarang. Dan itu yang gue perintis juga sekarang. Jadi di akademi ini Bapak Ibu promosi lagi nih. Jadi di sini kalau yang muslim itu harus jilbab. Oke. Di sini tuh terbuka buat siapa aja. Terbuka buat siapa aja. Mau muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agama lo di sini diterima. Tapi kalau yang muslim, yang cewek harus jilbab. Semuanya tertutup pakai manset. Iya, semuanya tuh harus tertutup. Terus di sini selesai kalau maghrib ya harus sholat dan berbagai macamnya. Kalaupun nanti ada orang tuanya seperti apa, kita terbuka dan berbagai macam. Jadi kita pun kalau lagi Ramadan kita mengajarkan sunnah-sunnah Rasul, salah satunya kita mengadakan pesantren kilat. Seperti itu. Ya nanti tanggal 29 April sampai 9 Mei kita tuh ada pesantren kilat. 10 hari loh pesantren kilatnya. Itu Di asramakan? enggak, mereka pulang pergi aja. Jadi enggak mabit. Jadi pulang pergi, tapi ada satu malam yang mereka anak-anak ini harus i'tikaf. Ya kan? I'tikaf itu salah satu malamnya. Jadi mereka itu nggak hanya mendapatkan pelatihan di lapangan yang seperti gue bilang tadi, yang kalau anak-anak di sini kalau ada yang ketahuan madol itu bakal kena SP, yang tawuran, ngerokok, narkoba itu bakal dikeluarin dan berbagai macam. Update status lebih dari jam 10 bakal kena SP, 3 kali bakal dikeluarin. Nggak hanya itu aja. Jadi kita mau anak-anak tuh di lapangan bagus, di kelas oke, dan mereka memiliki yang namanya kemampuan juga secara spiritual. Agamanya juga harus oke. Seperti itu. Oke, itu bro. Wow. Semua aspek masuk nih ke dalam akademi ini. Kalau untuk agama gue bilang karena gue juga ada pesantren, gue mau menerapin apa yang gue dapatkan gitu. Oke, wow, sangat menginspirasi sekali gitu. Apa lagi yang mau ditanyain ya? Kayaknya banyak banget. Ini kita udah sejam lebih ya. Udah sejam. Dan ini udah kita mau buka puasa. Satu hal lagi terakhir deh. Sekarang di masa pandemi seperti ini, apa harapan lu untuk ya either itu sekolah atau akademi seperti ini, klub-klub olahraga dimanapun, dan mungkin khususnya untuk anak-anak yang merasa
malu atau gengsi dengan kondisi dia mau ikut basket. Wah, enggak nanti aku dibully atau apa motivasinya. Dan mungkin lebih ke yang pertama tadi masalah pandemi dan kedua motivasi untuk anak-anak tuh yang kalian yang bisa lu sampein. Ya, oke. Gimana tuh? Sekarang Sebenarnya- promosiin juga Instagramnya, website-nya segala macam. Enggak apa-apa. Ya nanti kalau promosi Instagram itu nanti di bawah ini ada ya. Oke. Pandemi, gue sih berharap semua orang berharap lah pandemi bakal Amin. usai. Amin. Kalau benar kalau kata Menteri Pendidikan kita di bulan Juli kalau bisa sudah aktif, Amin. itu gue berharap itu semua udah aktif. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang rezekinya tertunda dikarenakan pandemi, ya. Dan gue juga berharap semua lo apapun yang ingin lakukan, lu bisa lakuin kok. Kalau udah punya niat, harus ada usaha. Dan usaha itu bisa menghasilkan baik buruknya itu tergantung berat atau ringannya yang lo lakuin. Jadi kalau lo mau jadi posisi seperti gua atau bahkan lebih, ya lo harus ningkatin gitu. Dan lo bagi lo yang mungkin ngerasa, oh gua nggak bisa basket, oh gua nggak bisa olahraga ini, oh gua nggak bisa belajar. Ingat ya, manusia itu terbagi menjadi 3. Tidak berbakat, berbakat dan sangat berbakat. Biasa, tidak berbakat, normal dan sangat berbakat. Ketika lu tidak berbakat, ibarat kata gini, kalau yang berbakat itu sekali 2 kali bisa langsung. Atau kalau orang belajar mendengarkan aja atau melihat aja sudah bisa. Kalau orang yang normal mungkin 3 kali 5 kali baca ya. Iya. Atau mungkin 3 kali 5 kali mengulangi kalau di olahraga. Tapi kalau orang tidak berbakat itu butuh effort yang gede, usaha. Tapi jangan menyerah. Gue banyak kok di antara anak-anak di sini yang tidak berbakat dan mereka bisa sukses. Gue punya ada anak salah satunya ya. Ini nih, Kak Raffi sini Kak Raffi. Ini salah satu anak yang tidak berbakat dulu. Awalnya. Iya. Ini namanya Raffi Yudhistira. Dia tidak berbakat. Bayangin yang lain itu di bawah 10 menit lari putaran joglo, dia bisa 37 menit sendiri. Paling lama setahun, yang lain tuh sebulan, berapa bulan bisa bikin skor. Tapi ini anak butuh setahun. Tapi perkembangannya paling maju. Ya. Oke ya, benar Kak Raffi ya? Siap, benar. Ya. Jadi nggak ada kata tidak mungkin. Makasih Kak Raffi ya. Oke. Jadi nggak ada kata nggak mungkin. Semua itu tergantung usaha lu. Usaha lu berat atau ringan itu tergantung. Terus doa. Ingat kita sebagai orang Muslim atau yang beragama, doa itu penting. Ya. Man proposes, God disposes. Kalau gue bisa bilang, man proposes, Allah disposes. Ya. Oke. Untuk promosinya. Oh, untuk promosi. Bagi lu yang berminat, bagi lu yang semua, kita di Exotic ini membuka untuk semuanya dari umur 5 sampai 18 tahun bisa @exotic professor academy. Jadi Instagramnya @exotic professor academy. Jadi nanti di bawah sini mungkin ada ya. Ya nanti tergantung dari Dika Dagu Podcast bisa nulisin atau enggak. @exotic professor academy. Nah itu Instagramnya, YouTube-nya juga sama, Exotic Professor Academy. Terus apa lagi ya? Ya itu aja mungkin. Nanti kalau nomor teleponnya dan berbagai macamnya nanti gua kasih lah sama pemilik podcast ini seperti itu. Ya bisa bergabung putra putri, bapak ibu yang mau gabung aja. Trial 2 kali, nggak mahal kok di sini. Yang penting ngikutin apa yang kita bisa berikan. Kalau anak-anaknya bisa meraih predik assessment tertinggi di sini bahkan akan memberikan beasiswa. Bagi anak-anak yatim yang tidak mampu, di sini ada program beasiswa. Seperti itu. Oke. Tapi ingat di sini programnya adalah dakwah. Jadi kalau yang muslim harus pakai jilbab bagi yang putri. Seperti itu. Jadi kalau dia, wah saya gini anaknya panas dan berbagai macamnya. Kalau nggak mau ya silakan cari akademi atau klub basket yang lain. Kalau yang putri kita wajib tutup. Seperti itu. Ya, oke itu. Terakhir banget. Oke. Gue umur 28. Masih bisa nggak untuk ikut-ikut kayak gini?
Terus treatmentnya apa sih yang beda? Oke, mau berapapun umur lo bisa. Jadi kalau namanya olahraga itu bisa sebut kayak mobil atau motor. Berkata kalau lo naik mobil atau motor, kalau shock breaker atau kaki-kakinya jelek itu nggak enak tuh. Nah, apa yang kita perbaiki dulu? Kaki-kakinya. Berarti fisiknya dulu. Fisiknya bagus, skill ngikut. Fisik, habis skill, kita kasih jam terbang, minute play-nya bagus, nah baru terbentuk mentality. Jadi nggak ada kata nggak mungkin. Banyak kok orang-orang yang berubah di umur 20, 30, bahkan 40 ada. Jadi seperti itu. Ada kok orang yang gede banget, gemuk banget, tapi bisa kurus, itu karena usaha. Jadi nggak ada yang kata tidak mungkin. Jadi kita perbaiki dulu fisiknya, fisik bagus, skill ngikut. Ya, seperti itu. Oke, wow, sungguh sangat menginspirasi sekali. Baik, ini udah mau maghrib nih, udah 5:30. Thank you banget Coach Hakim. Sekarang gue manggilnya Coach ya. Kayaknya bakal ngelatih gue apa gimana? Ya, apa-apa gabung aja. Kan kita Mulai tahun ini ada divisinya. Oh, oke. Kita mulai ada divisinya karena yang divisi dulu gue sempat ada divisinya, cuman gue pernah bubarin. Sekarang kita bentuk lagi divisinya. Oh, oke, jadi Karena yang teratur lah divisi gitu. karena ini adalah lulusan-lulusan eksotik dan akhirnya mereka gabung di sini, gue bentuk lah divisi. Oke, wow, tuh ya. Jadi kalau yang mau ikut yang umum, Umum. atau yang lulusan SMA. bisa daftar, nanti ada deh di bawah sini atau di deskripsi ya, nanti ada ya. Dan kemudian thank you Coach Hakim. Ya, sama-sama. Atas waktunya, thank you banget. Gini aja. Gini aja. Oke. Kita sehat kok, dulunya udah sehat. Oke. Sehat, insya Allah sehat. Kita oke. yang mau sekolah olahraga pasti Imunnya bakal terus. bagus ya. Imunnya. Amin. Oke, terima kasih udah nonton di Kadago Podcast. Jadi podcast ini sekarang ada 2. Yang pertama di YouTube, yang kedua ada di Spotify sebagai audionya aja. Jadi kalau misalkan ya kalau di Spotify follow aja akun Spotify-nya di Kadago Podcast, dan di YouTube-nya ada namanya di Kadago. Ya, jadi ada podcast juga sekarang. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton dan selalu jaga kesehatan 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan M-nya lagi apa sih? Boleh triple M lah ya. M lah. Sama seperti logo eksotik. Mencuci tangan. Oh gitu ya. Eksotik nih, Gin. Oh gini. Oh, Dia triple M. Eksotik tuh banget mematuhi protokol. Oke. Siap. Promosi Gampang. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe akun YouTube-nya. Harus pakai masker. eksotik semua. Astagfirullah. Ya, kita shoot ya, kita ambil footage nanti. Oke, stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.